Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, selamat pagi. Renungan kita hari ini Selasa 14 November 2023 dengan judul Orang Biasa Dapat Memahami Firman-Mu. Ayatnya di dalam Markus 12 ayat 37. Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Cara mengajar Kristus indah dan menarik dan selalu dicirikan oleh kesederhanaan. Dia membuka misteri kerajaan surga melalui penggunaan gambar dan simbol yang akrab dengan pendengarannya, dan rakyat jelata mendengarkan dia dengan senang hati karena mereka dapat memahami perkataannya. Tidak ada kata-kata yang terdengar tinggi yang digunakan. Untuk memahaminya perlu berkonsultasi dengan kamus. Yesus menggambarkan kemuliaan kerajaan Allah dengan menggunakan pengalaman dan kejadian di bumi. Dalam kasih dan kelembutan, dia menyemangati dan menghibur serta mengajar semua orang yang mendengarnya, karena kasih karunia dicurahkan ke bibirnya agar dia dapat menyampaikan kepada manusia dengan cara yang paling menarik harta kebenaran. Suara juru selamat bagaikan musik bagi telinga mereka yang telah terbiasa dengan khotbah yang monoton dan tanpa semangat dari para ahli Taurat dan orang Farisi. Dia berbicara perlahan dan mengesankan, menekankan kata-kata yang dia ingin para pendengarnya berikan perhatian khusus. Tua dan muda, bodoh dan terpelajar dapat menangkap arti penuh dari kata-katanya. Orang-orang sangat memperhatikan dia, dan dikatakan tentang dia bahwa dia tidak berbicara seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena perkataannya adalah seperti seorang yang memiliki wewenang. Umat Tuhan yang terkasih, dalam nama Tuhan tentu kita sangat bersuka cita dan berbangga bila mana pekabaran hari ini mengingatkan kita bagaimana luar biasanya firman Tuhan yang langsung disampaikan oleh Yesus Kristus pada saat dia bersama-sama dengan manusia di dunia ini. Dan itulah yang menjadi satu bukti bahwa pekabaran firman-Nya itu berkuasa. Dan pada saat kita juga membaca akan firman-Nya lewat Alkitab, maka pada saat kita meresapinya dengan ciri yang Yesus miliki, yaitu kesederhanaan, hati yang penuh berserah dan mau menerima, maka kuasa firman itu juga akan menjadi bahagian kita, dan itu akan mengubahkan hidup kita. Lebih lagi pada saat kita juga menyampaikannya, maka kuasa yang datangnya daripada Allah, kuasa Yesus Kristus akan menjadi bahagian kita. Semoga Tuhan akan menolong kita sehingga kita akan bersuka cita untuk menyaksikan akan kebenaran firman Tuhan, terutama pada saat kita mencari dan juga mencoba untuk menggali lebih dalam kasih dan kuasa Tuhan yang menjadi bahagian kita. Semoga terang itu menjadi bagian kita. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih oleh karena hari ini kami kembali dapat menikmati hari yang indah dan juga berkat-berkat yang Tuhan akan siapkan. Hari ini Bapa, kami juga merasa bersuka cita melalui pekabaran yang memenuhi hati dan pikiran kami, bahwa kami harus mendapatkan kekuatan daripada firman Tuhan. Dan biarlah Bapa Roh Kudus akan menerangi hidup kami dan memberikan pengertian, dan terutama Bapa kerinduan selalu untuk mencari Tuhan, mempelajari firman-Mu, dan rindu untuk menjadi saksi dan menyatakan kasih karunia Tuhan ke setiap orang. Dan biarlah melalui kuasa Tuhan yang akan membuat itu Bapa dapat membawa jiwa-jiwa. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini dimanapun umat-umat Tuhan berada, biarlah kami akan bersuka cita menjalani kehidupan kami ya Bapa. Dalam penantian dan pengharapan kami selalu disiapkan dalam iman kami Tuhan. Orang-orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan peliharakan. Yang sakit, Tuhan berikan kesehatan dan kesembuhan. Demikian juga yang lemah iman, Tuhan teguhkan ya Bapa, kuatkan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan, problema di akhir zaman ini. Biarlah itu juga selalu mengingatkan kami Tuhan, bahwa itu menunjukkan bagaimana kami harus selalu berpengharapan untuk tetap memohon kekuatan yang datangnya daripada-Mu. Tuhan, bagi anak-anak yatim bersama dengan para janda yang membutuhkan dalam kehidupan mereka, memohon juga kiranya
perlindungan Tuhan menjadi bagian mereka, dan kepenuhan terjadi melalui berkat yang Engkau karuniakan. Ya Bapa, anak-anak dalam pertumbuhan, dalam perkembangan mereka, Tuhan peliharakan Bapa, berikanlah masa depan yang terindah, dan biarlah mereka juga dimampukan melewati akan segala tantangan, cobaan yang ada di hadapan mereka, dan biarlah mereka akan bersedia untuk menjadi tiang-tiang bagi gereja Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, begitu banyak yang kami harapkan, tetapi Tuhan jauh lebih mengetahui apa yang terbaik menjadi bahagian kami. Ampuni kami dari dosa pelanggaran kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.